Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala alaihi salatu wassalam fas'al alamatus sabri husnus sarirati indallah. Kita akan membahas tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam bab masalah tanda-tanda kebaikan. Ini kemarin banyak kalimat yang kurang pas atau kurang tepat lah karena tulisannya nggak jelas. Ini kemarin yang di faslun fidamid dunya. Qala alaihi salatu wassalam ya Ali iyyaka wa ghulbatal mauti, bukan wa ulayyata, wa ghulbatal mauti. Ini tulisannya nggak jelas. Ternyata saya dicek di kitab lain, cetakan lain itu wa ghulbatal mauti. Artinya sama, maksudnya itu lupa mati. Nah, sekarang kita mau membaca dalam masalah tanda-tanda kebaikan. Ini harus diperhatikan karena ini penting sekali untuk kehidupan kita ini di dunia sebelum kematian. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang baik, yang penuh dengan kebaikan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun fi alamatil khairi. Yang dalam menjelaskan piro-piro alamatnya kebaikan. Jadi beberapa alamat-alamat kebaikan itu bagaimana kita. Kalau ada alamat kebaikan dalam diri kita, itulah yang nantinya insya Allah kita akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dawuh ngaten alamatus sabri husnus sarirati. Utawi pira-pira alamate sabar iku husnus sarirati, baguse penggalih tau ati indallah ing dalem ngersane Allah. Wa husnul khidmati lan baguse lumadi. Ini kebaikan. Kalau berbicara tentang kebaikan, Rasulullah menjelaskan alamatus sabri. Kesabaran itu adalah merupakan kebaikan. Kemarin dijelaskan bahwa kesabaran itu tidak ada batas. Yang menjadikan ada batas itulah adalah nafsu kita karena tidak tahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sabar ini mencontohkan Nabi Ayub. Dari mulai punya segalanya, kekayaan anak, istri, dan lain-lain, sampai diambil semuanya oleh Allah. Kekayaan anak, istri, semuanya. Tapi beliau tetap sabar dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, innahu awwahum munib. Dipuji oleh Allah karena kesabarannya. Artinya sabar itu tidak ada batasnya karena Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak dikuati atau tidak mampu orang menanggungnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan atau memberikan beban pasti sesuai dengan kekuatannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan dibilang kita nggak mampu, kok berat sekali. Tidak. Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah, akhirnya kita mengira bahwa Allah memberikan cobaan atau beban kepada kita yang terlalu berat. Padahal tidak berat kalau kita nyambung atau alaqah kita kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan terasa ringan. Kalau kita sabar, pasti itu akan tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki baik kepada kita, yaitu dengan bersabar. Dengan bersabar itulah yang kemudian kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi sabar dalam keadaan bagaimanapun. Makanya kalau kita selama belajar di Yaman ini ya, di Tarim khususnya,
Saya kadang-kadang heran kepada orang-orang yang di sana, dalam keadaan bagaimanapun pasti mengucapkan alhamdulillah. Anaknya meninggal meninggal dunia ya alhamdulillah, kena musibah ya alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena yang menimpa semua kepada orang Islam, orang mukmin itu adalah nilainya baik dan itu sebagai bukan cobaan malah mereka menganggapnya. Mereka mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah atas bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Karena kita selama kita ada di dunia, itu berarti kita mendapatkan nikmat dari Allah. Selama kita ada di dunia belum meninggal dunia, berarti jatah nikmat Allah kita masih mendapatkannya. Nah, kalau orang meninggal dunia memang jatahnya, jatah nikmatnya itu sudah diambil, sudah terbatasi. Karena Allah tidak akan mematikan seseorang kecuali nikmat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang itu sudah habis, maksudnya masanya sudah habis. Jadi Allah menciptakan kita di dunia, wujud kita di dunia itu dibekali dengan nikmat oleh Allah, rezeki ada. Ya. Apapun yang diperlukan oleh manusia itu dibekali, dibawa oleh Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masih hidup di dunia, makanya wujud kita di dunia itu merupakan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Makanya dalam keadaan bagaimanapun kita mengucapkan alhamdulillah. Kita kena musibah ya kita baca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal karena kita masih diberi kehidupan, berarti jatah nikmat kita itu masih Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Makanya kita selalu baca alhamdulillah walaupun bagaimana keadaannya. Jangan mengeluh. Karena kalau kita mengeluh itu seolah-olah kita ini tidak menerima takdir. Seolah-olah kita ini menafikan bahwa Allah memberi nikmat kita. Jadi kita nggak mengakui bahwa kita selama ini atau setelahnya tidak memberikan nikmat kepada kita. Padahal sebaliknya, tanpa kita sadari, tanpa kita renungi bahwa selama kita bernafas, disitulah nikmat Allah, rahmat Allah kita dapatkan. Makanya ketika orang itu bersabar, alamat sabarnya itu husnus sarirah. Hati kita baik terhadap Allah, artinya kita tetap husnudzon billah. Menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Maka ini termasuk sabar. Kalau orang itu sabar, maka dalam keadaan bagaimanapun hati kita tetap husnudzon billah. Tidak mungkin ya Allah, kenapa saya dikasih cobaan begini? Apa salah saya? Lah ini yang bahaya kadang-kadang kita ini nggak sadar. Sampai mengatakan, ya Allah dosa saya ini apa kok saya dikasih cobaan yang berat begini. Ini omongan yang begini nih. Ini bahaya kalau kita tidak tahu ini. Karena omongan yang seperti itu tidak ada husnuzon billah. Kita tidak tahu bahwa ketika kita masih hidup di dunia, masih bernafas, maka selama itu pula kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menimpa kita seperti itu hanya kecil sekali. Orang misalnya sakit baru setahun, ini contoh. Sakit setahun dah ya. Ini dibilangnya saya sakit terus nggak sembuh-sembuh. Padahal sembuhnya itu berapa tahun. Kalau dia cuma umurnya sudah sampai 50, sakitnya cuma 1 tahun. Tidak sakitnya kapan tahun berarti berapa tahun itu? 49 tahun. Tapi dibilangnya saya sakit terus nggak sembuh. Ini kurang syukur. Kurang husnuzon. Tidak husnuzon kepada Allah. Kalau husnuzon sama Allah ya tidak mengeluh. Sakit ya alhamdulillah, nikmat yang saya terima itu lebih banyak daripada saya sakit. Akhirnya begitu. Lah ini salah satu tanda-tanda orang yang sabar. Kalau orang yang sabar seperti ini, maka dijelaskan dalam wasiatul Mustafa ini adalah tanda-tanda orang itu orang baik. Makanya dalam keadaan bagaimanapun kita ucapkan alhamdulillah. Anak kita meninggal dunia misalnya, atau kerabat kita meninggal dunia, atau ayah kita, keluarga kita lah pokoknya meninggal dunia. Kita tetap memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena bukan musibah yang kita renang-renang itu,
tetapi kita husnudzon. Allah mempunyai rencana yang paling baik buat kita. Maka kita ungkapkan pujian kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini salah satu alamat baik yang kita peroleh dari Allah, orang itu baik selama orang itu husnudzon billah. Yang kedua, husnudzon billah itu sangat diperlukan sebagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika seseorang sudah akhir-akhir hayat, sudah hampir meninggal dunia istilahnya. Dalam suasana kritis. Kalau orang sebelum meninggal dunia kemudian husnudzon billah, ini untung sekali Rasulullah memang menjelaskan kepada kita bahwa husnudzon billah itu harus diterapkan kepada kita, terutama ketika seseorang atau kita ini menjelang ajal sebelum meninggal dunia. Kita harus husnudzon billah. Artinya bagaimana? Kita husnudzon billah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa kita. Dengan kita bertobat kepada Allah di akhir hayat dan keyakinan kita mengira dan meyakini bahwa Allah pasti mengampuni dosa kita, maka insya Allah orang yang seperti ini itu matinya husnul khotimah dan akan dijamin masuk surga. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki di yaumil qiyamah nanti itu ada orang yang diseret oleh malaikat, diseret ini bukan hanya dibawa, diseret ke neraka. Tapi sebelum masuk ke neraka dia bilang, tunggu dulu. Saya mau laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saya waktu di dunia dulu, saya husnudzon billah bahwa Allah, Tuhan saya pasti akan mengampuni saya. Dengan saya beristighfar, dengan apa yang aku lakukan sebelum meninggal, saya husnudzon bahwa dosa saya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melapor kepada Allah, saya sudah husnudzon kepadamu bahwa saya berkeyakinan, berprasangka bahwa engkau telah mengampuni aku. Kenapa aku mau diseret ke neraka? Saat itu pula ada jawaban. Ada jawaban, wahai malaikatku, lepaskan itu hambaku karena dia itu telah husnudzon dengan saya. Akhirnya orang itu tidak jadi dimasukkan ke neraka, balik suruh masukin ke surga. Adkhiluhu fil jannah. Ini ada cerita ini yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena hal yang seperti ini kadang-kadang kita nggak sepele, dianggap sepele, padahal ini penting sekali. Jadi kalau orang sedang sakit keras yang diperkirakan dengan sakitnya itu tidak lama lagi meninggal dunia, maka seharusnya dia itu husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan bertobat kemudian berkeyakinan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ini insya Allah akan menjadi modal utama bagi kita bagaimana agar kita nanti di akhirat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada alamat bahwa dia itu sabar, yaitu husnudzon billah. Wa husnul khidmati, yang kedua adalah husnul khidmah lillahi ta'ala. Lagi-lagi khidmah. Khidmah itu khidmah lillah, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat agama, yang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di jalan Allah, yang berjalan di jalan agama Rasulullah, yang berjalan yang sudah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya khidmah. Makanya para ulama itu dalam rangka juga khidmah, khidmatuddin. Khidmah li hirasatiddin, yaitu khidmah untuk menjaga agama, khidmah untuk menyebarkan ilmu dari Allah melalui nabi yang kita terima, khidmah kepada siapa saja umat muslimin, semuanya ini bagian daripada orang-orang yang sabar. Dalam bagaimanapun kita berbuat baik, selalu membantu kepada siapapun. Baik itu orang yang baik dengan kita, atau orang yang tidak baik dengan kita, atau orang yang menghina kita, semuanya tetap kita membantu tanpa peduli. Maka ini termasuk bagian daripada khidmah lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan di dunia ini sebagai khalifah,
maka khalifah itu fungsinya adalah untuk membantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sesama muslim apalagi. Sampai selain muslim pun kalau memang butuh bantuan, muslim yang dhimmi dalam kategori itu yang tidak memerangi kita, maka kita kalau mereka butuh bantuan juga kita harus membantunya, yaitu dalam rangka khidmah. Nah ini khidmah salah satu alamatnya sabar. Kalau kita membantu mereka yang tidak suka dengan kita atau musuh kita bahkan, atau orang yang menggunjing kita, orang yang tidak suka dengan kita, tapi ketika mereka butuh bantuan tetap kita membantu, ini juga khidmah. Justru ini yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita ini di dunia adalah hakikatnya untuk khidmah. Khidmah semuanya para wali juga khidmah, yaitu menjaga masyarakatnya, menjaga dari mungkarot, mengajak kebaikan, itu semuanya khidmah. Bukan hanya khidmah kepada seseorang saja, tapi semuanya kalau kita melakukan sesuatu atau membantu sesuatu untuk keperluan tentang agama di jalan Allah, untuk membela apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bagian daripada khidmah. Ada khidmatul ilim, khidmatul tulab, khidmatul syekh, itu semuanya dalam rangka khidmah. Kalau orang khidmah yang seperti ini termasuk berarti dia sabar. Kalau orang sabar maka dia orang baik. Karena kalau orang baik pasti akan membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Nah ini makanya dikatakan alamatus sabri husnul sarirati indallah wa husnul khidmati indallah. Ya Ali, lil mukmini iku tetap kadua mukmin salah su alamatin utawi telu biro-biro alamat. Bagi orang mukmin, orang yang beriman itu ada 3 alamat. Jadi orang itu dikatakan orang mukmin jika memiliki 3 alamat. Alamat-alamat ini adalah sebagai bagian kalau ditemukan salah satu di antara alamat itu atau 3 alamat itu dalam diri seseorang, maka orang itu adalah orang mukmin. Apa saja 3 itu? Bughdul mali, bendu harta. Artinya bendu harta itu tidak mengharapkan dunia dimiliki atau harta itu bisa dimiliki, tapi bukan dimiliki untuk sendirinya. Kalau bisa nggak pegang harta ya maksudnya sudah tercukupi semuanya, nggak perlu pegang harta, nggak perlu pegang harta. Artinya harta yang dimiliki itu cukup di tangan saja, tidak masuk ke hati. Artinya tetap nggak mengharapkan harta. Kenapa? Karena harta di dunia itu tidak harus berapa. Ketika meninggal dunia, mati juga nggak bakal dibawa. Bukan berarti benci harta itu berarti benci-benci akhirnya dia tuh nggak memegang harta, bukan. Artinya harta itu ya dimiliki, punya, butuh juga, tapi tidak masuk ke dalam hati. Hatinya tetap mu'allakun billahi subhanahu wa ta'ala, mu'allakun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'allakun bis solihin. Itu hatinya. Kalau harta mungkin banyak, tetapi nggak sampai masuk ke hati. Makanya ketika diambil oleh Allah, ya serah Allah. Orang harta itu nggak diharapkan. Hanya di tangan saja. Ini salah satu alamatnya. Bughdul mal. Wa bughdun nisa, benci perempuan. Nah ini jangan salah. Oh, kalau beruntung perempuan berarti nggak boleh kawin, nggak boleh nikah. Karena harus benci. Alamat orang mukmin itu adalah membenci wanita. Jangan salah. Ini semuanya yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Seperti bughdun nisa itu Rasulullah menjelaskan ada sebuah hadis. Ma taraktu ba'di fitnatan adorro ala rijali minan nisa. Kata Rasulullah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang aku tinggalkan, sesuatu yang paling bahaya bagi laki-laki daripada perempuan. Jadi fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Nah, kalau sudah tahu bahwa fitnah yang terbesar itu perempuan, maka bagaimana? Ya kita harus waspada dengan perempuan itu. Kita boleh, kita bahkan wajib harus mencintai istri kita, oke. Tapi jangan cinta yang kemudian mengalahkan segalanya gara-gara cinta istri kemudian membolehkan atau melakukan segala yang diinginkan
istrinya misalkan, atau bagaimanalah begitu. Jangan. Karena cinta istri itu berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada istri didasarkan dengan cinta karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semuanya diukur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hanya jangan terlalu ke dalam kalau misalkan kita mencintai istri kita atau suami kita lah, karena itu adanya hanya sebagai pengantar. Sekira istri kita atau suami kita itu menghantarkan kita kepada cinta kepada Allah, kita menjadi orang yang takwa, kita menjadi orang baik, itulah yang diharapkan. Jangan sampai kita kemudian cinta buta, apapun yang diinginkan, tidak memandang bulu, apakah itu boleh, apakah haram, apakah ini, semuanya diterjang, digapai semua demi istrinya atau demi suaminya. Ini salah. Makanya Rasulullah menjelaskan bughdun nisa. Jadi bughdun nisa itu maksudnya bukan berarti membenci perempuan, bukan. Kita harus waspada. Karena fitnah yang paling besar kata Rasulullah, mataraktu ba'di fitnatan ad-darra 'alar rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki kecuali perempuan. Maka fitnah perempuan bagi laki-laki itu sangat besar, kita harus waspada. Kita harus waspada. Dan banyak sekali hadis-hadis atau riwayat menjelaskan bagaimana nisa. Bahkan Rasulullah menjelaskan kita nggak boleh berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena di belakang perempuan itu setan yang iniin. Sehingga kalau orang laki berjalan di belakang perempuan itu kayak berjalan di belakang setan. Macam-macam banyak sekali riwayat seperti ini. Ini dalam rangka alamatnya mukmin itu adalah bughdun nisa. Jangan diartikan apa adanya, benci perempuan istilahnya. Wah ini bahaya, nanti nggak ada nikah, nggak ada apa, bukan itu. Jadi harus paham tentang alamatul mukmin salah satu. Itu yang kedua. Yang ketiga wa bughdul kalami. Bughdul kalami, benci kalam, ucapan. Ngomongi berbicara fi a'radin nasing dalam piro-piro keprawiraane menungso. Yang ketiga alamatnya mukmin adalah kita harus benci membicarakan kehormatan orang lain. Kalau misalnya orang lain itu punya yang tidak semestinya dibicarakan. Nah, kita malah membicarakan. Bukan ranah kita yang dimiliki orang lain, jangan kita bicarakan. Kita harus membencinya, harus menjaga. Apalagi sesama muslim harus menjaga jangan sampai kita membicarakan kejelekannya atau sesuatu yang mengurangi wibawanya atau sesuatu yang bisa menghancurkan kehormatannya. Nah, gitu. Kalau berbicara tentang kehormatannya, maka kita jangan sampai masuk ke ranah situ. Kalau sampai kita membicarakan kehormatan orang lain, terutama orang muslim, maka ini yang berbahaya. Karena itu haram ranahnya bagi kita untuk membicarakan kehormatan orang lain. Karena dalam hadis yang di Hajatul Wada itu kan termasuk pesannya Rasulullah bahwa kehormatanmu itu semuanya itu haram bagimu, semuanya. Jadi kehormatan muslim itu tidak boleh dibicarakan, tidak boleh diinikan, harus kita benci. Jangan sampai membicarakan kehormatan orang lain. Apalagi sampai merusaknya. Kalau orang begini jangan dibicarakan ke orang lain dan orang nanti jadinya begini, jangan sampai akhirnya orang itu yang biasanya sama orang yang dibicarakan itu baik, ini semuanya gara-gara omongan kita jadi mereka tidak baik bahkan bermusuhan. Ini tidak boleh. Kalau sampai kita mengucapkan atau membicarakan tentang hal itu sehingga menjadikan permusuhan, ini salah satu cedera bagi dirinya atau bagi kita bahwa kita tidak memiliki alamat atau tanda-tanda orang mukmin. Kalau orang mukmin mesti tidak membicarakan kehormatan orang lain, semuanya harus rukun, semuanya harus baik, semuanya harus saling bantu membantu, tolong menolong. Lah ini alamat daripada orang yang mukmin. Ya Ali, lil akili kaduwe wong sing duwe akal.
salatu alamatin utawi telu pira-pira ngalamat. Kalau orang yang berakal itu orang yang cerdik, artinya akalnya bisa digunakan. Akalnya berfungsi. Orang yang akil, orang yang berfungsi akalnya, cerdik dan lain-lain, artinya yang dilakukan itu hal-hal yang makul, yang masuk akal, yang normal istilahnya. Orang yang seperti ini juga ada 3 tanda-tanda, tanda alamat. Yang pertama al-isti'anatu bid-dunya. Amrih pitulung bid-dunya kelawan dunya alal akhirati ngatasi akhirat. Orang yang menggunakan akalnya normal, itu orang punya tanda-tanda 3. Yang pertama adalah orang itu menggunakan dunia sebagai bantuan untuk mencapai akhirat. Kita membutuhkan dunia untuk mencapai akhirat. Yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu ad-dunya mazru'atul akhirah. Jadi di dunia ini adalah ladang untuk menggapai hasil yang ada di akhirat. Jadi dunia kita miliki di sini itu adalah sebagai bantuan supaya membantu kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ini tandanya orang yang berakal. Jadi apapun yang dimiliki dari dunia ini, jabatan, pangkat, dunia harta benda, anak, istri, semuanya ini ada sebagai perangkat atau wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat yang akhirnya tujuan utamanya adalah akhirat. Apapun yang kita miliki di dunia ini adalah untuk membantu bagaimana kita nanti di akhirat. Makanya disebut mazru'atul akhirah. Apa saja di dunia ini yang kita miliki itu semuanya adalah keperluan untuk di akhirat nanti. Nah, ini berarti tanda-tanda orang yang punya akal atau akalnya digunakan, akalnya normal. Kalau tidak seperti itu berarti wassalam, alamatnya akalnya tidak normal. Nah, alamatul akil al-isti'anatu bid dunya al akhirah. Ya jelas ini kalau kita normal ya, kita kan mau mati gitu. Siapapun nggak bakal bisa lari dari kematian itu, nggak mungkin. Siapapun yang percaya mati juga bakal mati, yang nggak percaya mati juga bakal mati, yang kaya bakal mati, yang fakir bakal mati, banyak dunia bakal mati, pejabat bakal mati, semuanya bakal mati. Dan nanti kematian bukan hanya sekedar mati kemudian kayak bangke kayak hewan enggak, tapi nanti kan ada pembalasan. Akan dibangkitkan dari kubur. Akan ditanyain pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka apa yang kita lakukan di dunia adalah untuk mencapai bagaimana nanti di akhirat. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya di dunia ini buat sangu, buat bekal yang ada di dunia untuk kehidupan nanti selama-lamanya di akhir. Kalau di dunia kan cuma sebentar, kalau sudah mati sudah nggak bisa apa-apa lagi. Hanya apa yang di dunia yang kita miliki adalah sebagai bekal untuk hidup di akhirat nanti. Ini salah satu tanda bahwa orang itu menggunakan akalnya normal. Yang pertama. Yang kedua, wahtimalul jafah. Betai wangkot. Kerasnya hidup. Istilahnya kalau kita ini ada, kehidupan ini keras sekali. Susah, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak ini yang menjadikan kita ini kadang-kadang susah menerima kenyataan. Nah itu. Dengan keadaan seperti ini susah, dengan keadaan seperti ini nggak bisa ketentuannya kita harus begini, bahwa kita dalam keadaan bagaimanapun harus sabar, bahwa kita dalam keadaan bagaimanapun dengan musibah atau apa semuanya kita harus mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal misalnya. Ini kan sebuah kehidupan di dunia ini yang harus kita betahi, harus kita tahan. Harus kita tahan, kita harus bersabar, tahan pukul lah istilahnya. Tahan pukul. Mau diapain oleh kehidupan ini? Dikasih cobaan, dikasih ini, tetap kita bertahan. Nah, tetap kita bertahan. Maka ini namanya ihtimalul jafah. Nah, kalau orang yang seperti ini termasuk alamat daripada orang itu menggunakan akalnya normal. Kenapa? Karena kita hidup ya tidak
tidak luput dari yang seperti itu. Ada cobaan, ada kekerasan, ada kezoliman, ada macam-macam. Itu jelas. Nah, kita harus bertahan. Harus mampu menanggung. Nah, itu. Ihtimal itu mampu menanggung apa yang diterima, apa yang dialami semuanya dia berani menanggung. Resiko lah istilahnya. Semuanya yang ada di dunia ini, maka ini bagian dari bahwa orang itu punya akal atau akalnya digunakan secara normal. Ini kadang-kadang kita lupa ini. Soalnya kalau kita misalkan dikasih cobaan kemudian langsung putus asa atau langsung lemah, langsung ini. Nah ini tandanya orang yang akalnya tidak berfungsi. Kalau orang yang akal berfungsi, ini baru seberapa, kita di depan kita masih banyak, kita masih di dunia ini. Kalau sekedar begini aja belum apa-apa. Kalau di akhirat itu sudah nggak ada bisa penyesalan lagi. Kalau sekarang masih bisa dibetulin. Kita masih bisa berusaha sebelum kematian menjemput kita. Semuanya bisa kita usahakan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pemikiran seperti ini kita termasuk daripada orang-orang yang menggunakan akalnya. Akal sehat kita normal. Karena selama kita di dunia ini pasti akan mengalami hal yang begitu. Nggak mungkin enak terus. Namanya dunia mesti ada nggak enak. Karena di dunia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, ada enak, ada nggak enak, ada suka, ada kebencian. Itu sudah dunia bawaannya begitu. Maka kita dengan adanya seperti itu semuanya ciptaan Allah, maka kita harus berani menanggungnya atau kita bertahan, bisa menahan dan bersabar lah istilahnya. Maka itu salah satu bahwa akal kita ini berfungsi secara normal. Kalau tidak berarti akal kita kalah. Akal kita nggak normal, tidak berfungsi dengan normal. Wassabar ala syadaid. Yang ketiga adalah kita bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kita. Tadi sudah saya jelaskan tentang musibah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan musibah di atas kemampuan manusia. Itu tidak mungkin. Karena sudah jelas dalam ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Pasti yang menjadikan kita ini berat karena kita tadi alaqahnya itu hubungan kita dengan Allah itu lemah. Keyakinan kita terhadap Allah lemah. Husnuzon kita kepada Allah itu lemah. Sehingga musibah yang kita hadapi seolah-olah itu adalah beban yang tidak bisa ditanggung oleh kita. Kenapa? Ya karena kita jauh dari Allah, hubungan kita dengan Allah tidak baik. Husnuzon kita dengan Allah tidak ada, maka musibah-musibah yang kita terima itu dianggapnya itu seolah yang tidak disukai oleh Allah, kemurkaan Allah. Padahal kalau kita seorang mukmin diberi musibah oleh Allah, musibah itu justru baik bagi kita. Sakit misalnya, sakit sih bukan musibah. Sakit saja kalau umpama sakit itu Allah sayang kepada kita. Artinya Allah mengurangi atau mengambil dosa kita. Ini harus diperhatikan. Kita sakit, sampai sakit yang ringan pun itu adalah sebuah rahmat Allah bahwa Allah mengurangi dosa kita, menghapus dosa kita. Itu lagi sakit, penyakit ya. Dengan penyakit itu kalau kita sabar, dosa kita akan diangkat oleh Allah. Akan dihapus oleh Allah. Makanya salah satu tanda kalau dosa itu nggak diampuni, itu orang tidak pernah sakit. Tandanya. Sama sekali tidak pernah sakit. Tapi biasanya kalau seorang mukmin kalau pas hidupnya nggak pernah sakit, sebelum meninggal dunia sakit untuk melebur dosanya. Ini merupakan rahmat Allah. Hanya kalau kita saksikan beberapa orang soleh itu tidak ada yang matinya mendadak. Jarang sekali orang soleh yang matinya mendadak. Matinya ya ketika sebelum meninggal dunia itu dikasih sakit dulu. Karena dikasih kesempatan oleh Allah untuk mencucikan dosanya. Dan saat itu orang yang sakit bertobat kepada Allah sehingga dosanya itu diampuni oleh Allah. Nah, kalau ada orang sebelum meninggal kok sakit dulu, ini tanda-tandanya bahwa Allah sayang banget sama orang itu.
yaitu dengan mengambil dosanya, mengampuni dosanya, dilebur atau dosanya itu dengan rasa sakit, karena Allah memberikan sakit kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita, bahwa Allah telah mengampuni dosa kita. Tapi dengan syarat sabar. Wasabru ala syada'id. Apalagi kalau cobaan-cobaan yang lain, misalnya musibah apa saja, itu juga baik bagi kita semuanya. Kalau kita hubungan kita dengan Allah itu dekat, kuat. Kalau kita hubungannya dengan Allah, kita bisa husnuzon dengan Allah, maka tidak ada yang terasa berat di dunia ini. Semuanya ringan, semuanya enteng, tidak ada yang berat. Kenapa? Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jelas husnuzon sama Allah, yakin dengan kebenaran Allah, yakin dengan rahmat Allah, maka semua yang kita terima itu ringan semuanya, nggak ada yang terasa berat. Yang terasa berat itu tadi, karena kita hubungan dengan Allah itu lemah, tidak husnuzon sama Allah. Padahal kalau kita resapi, kita renungi, kita berpikir bahwa kita di dunia saja ini sekarang ini itu merupakan nikmat Allah yang tiada tara, nikmat yang agung sekali. Karena Allah tidak mungkin menciptakan seseorang di dunia ini kecuali dibarengi dengan rahmat Allah, dibarengi dengan nikmat yang dijanjikan oleh Allah, dan sudah dijatah. Jatahnya orang masing-masing sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh Allah, yang disebut dengan qada qadar. Kalau orang ini diciptakan oleh Allah rezekinya sekian, kan sudah di semuanya sudah dicatat semuanya. Kalau sudah jatahnya habis, baru dia kemudian meninggal. Selama jatahnya belum habis, maka dia tidak akan meninggal dunia. Nah, ini yang apa? Kemudian orang-orang soleh itu hidupnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal 'alallah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan bagaimanapun kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Karena dengan bersabar itu berarti kita menggunakan akal sehat kita. Kalau kita cuma sakit sehari, sehari atau 2 hari atau seminggu lah, ya belum ada apa-apanya. Berapa tahun kita menikmati nikmat Allah, rahmat Allah. Baru kasih sakit berapa hari aja sudah ngeluhnya nggak ketulung. Misalnya seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat. Padahal berapa tahun sebelumnya itu nggak pernah sakit. Nikmatnya berapa? Kok nggak dihitung. Cuman sakit baru sehari aja, kayak kumat begitu, nggak terima atau bagaimana, sampai kayak putus asa, sampai ngomong, ya Allah, saya dosa apa kok bisa disiksa atau dikasih penyakit yang seperti ini jangan sampai kita mengucapkan seperti itu, karena dengan begitu berarti kita tidak ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita merupakan sesuatu yang baik bagi kita dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karena itu kita selalu ucapkan alhamdulillah. Kalau ada agat yang berat, maka kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Itu. Kita mengucapkan innalillahi rajiun kapan? Ya innalillahi rajiun. Benar, kalau kedatangan musibah, pertama misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita balikan kepada Allah. Kita ini akan balik kepada Allah, semuanya milik Allah, akan diambil oleh Allah kapan saja terserah Allah. Tapi tetap kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, sekarang masih hidup. Kalau kita masih hidup berarti masih menerima nikmat Allah, masih menerima rahmat Allah. Ini yang harus diperhatikan. Ini 3. Jadi alamatnya orang yang menggunakan akalnya yang sehat, normal, itu berarti yang pertama tadi, dunia ini sebagai bekal. Jadikan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Kemudian kita menanggung, bersabar, berani bersabar. Resiko yang ada di dunia ini kita tanggung, maksudnya bersabar, tahan pukul. Dan yang ketiga adalah kita dengan bersabar ketika datang syada'id, musibah, kepedihan apa saja, kita harus bersabar atas yang menimpa kita. Dengan 3 ini berarti otak kita, akal kita itu normal, berfungsi sebagaimana mestinya, yang diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nih sudah 3. Walil alimi. Lan iku kadhe wong sing alim salah tu alamatin. Orang yang alim juga itu punya 3 alamat. Tandanya orang-orang yang alim, yang punya ilmu, itu ada 3 tandanya. Yang pertama, sidqul kalami.
ucapannya itu betul, tidak jujur, tidak bohong. Kalau orang alim itu omongannya bisa dipercaya, tidak akan bohong. Nah, karena kebohongan itu mencerminkan orang itu bukan alim. Kalau orang alim pasti nggak bohong. Jujur dalam katanya, dalam tutur katanya itu selalu jujur. Ini tanda-tandanya orang alim. Dalam berkata itu jujur apa adanya. Tapi bukan berarti tidak bohong sama sekali, karena Rasulullah membolehkan bohong dalam beberapa hal. Tidak secara mutlak semua bohong itu nggak boleh. Tidak. Ada bohong-bohong yang diperbolehkan dalam agama. Seperti bohong ketika kita ingin mengislahkan, menyatukan, merukunkan suami istri. Kita bilang kepada suaminya bahwa istrinya itu tidak seperti yang engkau kira, begini-begini. Dan kemudian kita bicara sama istrinya, misalnya, ya suami kamu itu tidak seperti ini yang seperti kau sangkakan, yang seperti kau bilang. Tidak. Padahal aslinya seperti itu, tapi kita berbohong kepada suami, kita berbohong kepada istri, kepada istrinya itu dalam rangka untuk menyatukan atau merukunkan keduanya. Ini boleh. Lil islahi baina zaujain, boleh. Atau li islahi dzatil bain, untuk menyatukan orang yang ada permusuhan supaya kompak, supaya bersatu istilahnya, tidak ada permusuhan, juga diperbolehkan berbohong. Terus ada bohong lagi yang diperbolehkan, yaitu ketika ada orang mau dibunuh oleh orang zalim. Dikejar-kejar oleh orang zalim, mau dibunuh dia. Kemudian dia itu bersembunyi di rumah seseorang. Dan orang itu ketika ditanya, ini ini yang diburu mau dibunuh ini ada di sini. Kita tidak mengaku, kita berbohong, enggak ada di sini. Nah, kalau kita tunjukin dia di sini langsung dibunuh dia. Maka kita berbohong supaya dia tidak dibunuh, dikejar-kejar atau yang mau dibunuh oleh orang zalim, ini boleh. Ini boleh. Atau dalam keadaan perang, keadaan perang. Perang kita dengan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang kafir yang memusuhi kita dalam keadaan perang untuk kemenangan orang Islam juga boleh. Karena ini bagian daripada strategi. Bagian daripada strategi. Ini juga boleh. Jadi tidak semua bohong itu dilarang. Ada beberapa bohong yang memang diperbolehkan oleh syariat agama, yaitu semuanya kalau kita pikir yang diperbolehkan bohong adalah semuanya untuk kemaslahatan umat Islam. Untuk kemaslahatan kita bersama, maka tidak apa-apa bohong. Yang tadi disebutkan ada 3 macam. Tapi selain itu nggak boleh bohong. Apalagi bohong untuk menghancurkan orang, atau bohong untuk menjadi supaya ada perpecahan. Nah ini malah bahaya lagi. Tidak mencerminkan orang alim sama sekali. Kalau orang alim pasti yang diucapkan itu supaya orang bersatu. Supaya orang tidak ada permusuhan. Ini orang alim. Tidak ada orang alim yang berkata kebohongan atau sampai memecah belah umat. Tidak ada. Kalau ada orang alim itu seperti itu, ya bukan alim lah. Orang yang punya ilmu, bukan. Kalau orang yang punya ilmu selalu kalamnya itu untuk menyatukan dan tidak bohong. Untuk menyatukan umat Islam, untuk supaya tidak permusuhan, supaya semuanya bersatu, rukun, damai, tentrem. Ini salah satu alamatnya orang yang punya ilmu, al-alim. Ini alamat yang pertama, tidak pernah bohong. Apalagi menggunjing. Wastinabul haram. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang haram. Kalau orang alim pasti menjauhi hal-hal yang haram. Yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama pasti dijauhi. Jadi orang alim itu alamat tanda-tandanya menjauhi dari hal-hal yang haram. Maksiat, apalagi makanan-makanan yang haram. Pokoknya yang dilarang oleh syariat pasti akan dijauhi. Karena kalau orang alim tidak mau terjun atau terjerumus dalam keharaman, hal-hal yang diharamkan oleh syariat agama. Maka ini salah satu tanda bahwa dia adalah orang alim.
Kalau ada orang kok terjerumus dan sengaja berbuat yang haram, nah ini sudah jangankan masuk orang alim, ini jauh sekali. Nah, kalau yang dimaksud bukan al-alim seperti yang kemarin saya jelaskan, al-alim yang dimaksud adalah al-alim yang menjadi pewaris para nabi, yang warasatul anbiya, yaitu al-alim sing orang yang punya ilmu dengan ngamal al-amil bi ilmihim, al-muttaqi yang bertakwa kepada Allah, ya, yang nantinya akan menjadi yang menjadi pewaris para nabi atau generasi penerus setelah nabi. Ini kalau disebut dalam kitab itu al-alim. Yang dimaksud al-alim makanya pakainya al-ma'rifat. Itu maksudnya al-ma'rifat itu ma'rifat lil ahdi dhihni. Kalau disebut al-alim itu berarti yang dimaksud adalah al-alim al-muttaqi, al-abrar, al-muttaqin, al-abrar, al-abrar terus apa? Yang menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya, yang bertakwa, yang baik-baik semuanya, yang menjadi pewaris para nabi. Nah, kalau menjadi pewaris para nabi, maka alamatnya yaitu tadi tidak berkata bohong. Kemudian selalu menjauhi hal-hal yang haram. Dua. Yang ketiga adalah at-tawadhu. Wat-tawadhu. Tawadhu. Ini tawadhu itu artinya tidak membanggakan diri, menonjolkan diri. Bahwa saya lebih baik daripada dia. Bahwa saya ini. Tidak seperti itu. Kalau tawadhu itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu anda paso. Hatinya rendah, hatinya rendah hati lah, rendah hati. Tapi tawadhu itu mahallu al-qalb, harus kita perhatikan. Rendah hati makanya disebut dengan rendah hati, hatinya. Jadi tawadhu itu tempatnya ada di hati, kayak niat-niat juga di hati. Maka tawadhu juga tempatnya di hati. Kalau hati kita tawadhunya kepada Allah. Kalau tawadhunya kepada Allah, maka dijelaskan oleh Rasulullah, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Siapa yang tawadhu kepada Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah. Jadi orang yang tawadhu pada Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi kalau di hadapan Allah kita nggak tawadhu, sombong, atau tawadhunya bukan pada tempatnya, kita tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Nah, ini bahaya. Rasulullah menjelaskan man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusa dinihi. Orang yang tawadhu mengagungkan di hatinya, rendah hati kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang, lenyap. Ini bahaya. Makanya bukan berarti kita tidak boleh bergaul atau berteman dengan orang kaya, tidak. Tetapi hati kita jangan sampai tawadhu karena kekayaannya. Kan biasanya begitu, kalau kita terhadap orang kaya kayak nunduk-nunduk atau bagaimana menghormatinya setengah mati istilahnya. Bukan itu yang dimaksud. Atau orang yang punya derajat, punya pangkat. Loh. Karena kita ada keperluan, akhirnya kita kayak bagaimana gitu. Bukan itu. Kita bergaul tetap, menghormati tetap. Tapi hati kita tetap tawadhunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekayaan dan pangkat derajat itu semuanya barang dunia. Kalau kita sampai tawadhu kepada hal-hal yang bersifat duniawi, maka agama kita akan hilang 2/3. Kalau agamanya hilang itu gimana? Keimanannya semakin lemah. Kalau keimanannya semakin lemah, maka untuk memperdulikan bagaimana hal-hal atau rambu-rambu agama pasti dengan mudahnya akan diterjang. Dan sebaliknya, hal-hal yang dianjurkan oleh syariat akan terasa berat baginya. Ini bahaya, makanya kita harus tahu tawadhu itu mahalluhu fil qalb. Tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang alim, orang yang punya ilmu 3 tanda. Walit taqihi, lan iku kaduwe wong sing bertakwa.
wedi pada Allah, takut kepada Allah. Salah su alamatin utawi telu piro-piro alamat. Orang yang bertakwa juga ada 3 alamat. 3 alamat. Apa alamat 3 itu? Yang pertama yattaqi al-kadzib. Dia menjaga dirinya dari kebohongan, takut bohong. Jadi kalau orang itu bertakwa pasti nggak bakal bohong, takut akan kebohongan. Karena dia itu bertakwa. Karena hadisnya jelas, kalau orang ada berbohong dan berbohong-berbohong sampai dicatat oleh Allah minal kadzabin dalam hadis itu. Dan berapa orang, ada orang yang selalu benar, selalu berbicara benar, sidik, hatta yuktabu indallahi minas shadiqin. Orang selalu jujur, sehingga sampai dia itu ditulis oleh Allah, dicatat sebagai orang yang shadiqin, siddiqin. Tapi orang yang selalu bohong, maka sampai dia itu nanti akan dicatat oleh Allah orang-orang yang minal kadzibin, orang yang buruk, orang yang bohong. Orang yang bohong ini bahaya. Makanya kalau orang yang bertakwa pasti takut akan kebohongan. Orang yang bertakwa nggak mau bohong, pasti jujur dia maunya. Karena salah satu tanda atau alamat orang itu bertakwa adalah tidak bohong, takut bohong. Tidak mau bohong, menjaga sekali dia dari kebohongan. Karena bahaya dari kebohongan itu. Yang pertama. Yang kedua, yattaqil kadziba wal khubuts, kejelekan, keburukan, kejahatan. Khubas. Jadi sesuatu, kalau orang yang takwa itu selalu menjaga dirinya dari kebohongan dan juga dari kejahatan. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh syariat agama, pasti dia akan menjaga diri. Takut sekali. Takut, nggak mau terjun ke dalam hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Ya. Itu nggak mungkin. Karena itu salah satu tanda bahwa orang itu bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu berarti dijamin kejujurannya, tidak terjerumus atau tidak suka dengan adanya kejahatan. Itu orang-orang yang bertakwa. Karena tanda-tandanya orang bertakwa ya seperti itu. Yang pertama. Tanda yang kedua, wajali susyari. Nah, yattaqil kadziba wal khubutha wal khabath wajali sasyari. Dan dia juga takut berteman dengan, atau apa ya? Ya jalis itu ya teman duduk. Jadi berkecimpung dalam kejelekan. Gak mau yang jelek-jelek itu. Jadi kalau misalkan ada yang jelek ya tidak mau bergabung, istilahnya nggak mau gabung dengan yang jahat, yang buruk, itu nggak mau. Ini namanya orang bertakwa, tanda-tandanya seperti itu. Wa yada'u, nih juga alamatnya lagi, lan tinggal. Sopo anil muttaqi, wong sing takwa, taqi, syatrul halali, ing separuh halal. Artinya tidak 100% halal. Kalau orang bertakwa itu mesti akan berusaha mengambil atau makan yang 100% halal, bukan separuh halal, separuh tidak halal. Kalau ada separuh halal, separuh tidak halal, pasti ditinggalkan kalau orang yang bertakwa ini. Jadi apa yang diperoleh, apa yang dilakukan jelas-jelas merupakan hal yang halal. Maka ini salah satu atau yang diperbolehkan oleh syariat yang dijalankan itu. Kalau makan berarti makan yang halal. Kalau perbuatan, pekerjaan, maka perbuatan yang jelas-jelas halal, bukan separuh halal, separuh tidak halal. Kalau itu pasti ditinggalkan. Ini kalau orang yang bertakwa. Kenapa meninggalkan syatrul halal? Makhofata an yaqa'a fil haram. Karena dia takut terjerumus dalam haram. Nah, kalau separuh haram, separuh tidak haram, itu kan samanya syubhat lah istilahnya. Jadi bainal halal innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Jadi yang separuh halal, separuh haram, tidak halal, tidak haram, enggak mau. Ini namanya barang syubhat. Kalau orang yang bertakwa pasti menjauhi,
menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak 100% halal atau dari hal-hal yang syubhat. Kenapa? Karena takut nanti-nantinya terjerumus ke dalam haram. Walaupun saat itu bukan 100% haram. Masih ada unsur halalnya, masih separuh halal, masih separuh tidak halal. Bukan 100%. Hukumnya syubhat, tapi tetap ditinggalkan. Kenapa? Karena khawatir nanti lama-lama akan terjerumus ke dalam barang yang haram, yang dilarang oleh syariat. Maka orang yang bertakwa akan menjauhi hal-hal yang seperti ini. Menjaga dirinya, menjaga dari syubhat. Karena jelas dalam hadis itu, Rasulullah menjelaskan itu, kalau orang itu dari hadis tadi itu, wa bainahum mustabihatun. Jadi ada hal-hal yang syubhat. Jadi kalau orang kalau roi yartai haulal hima yusiku an yarta'a fihi, itu dalam hadis itu. Jadi kalau orang itu ibaratnya kalau berada di lingkungan situ, pinggir-pinggir situ, tepi-tepi yang barang-barang yang tidak halal, lama-lama kayak nanti akan terjerumus ke dalam halal, apa yang haram. Kalau kita mengembala kambing atau mengembala apalah, begitu. Di tanaman yang halal tapi mendekati yang haram. Istilahnya di perbatasan yang ini halal, yang ini haram, di tengah-tengah situ. Ya mau nggak mau kambing nanti lama-lama akan makan yang bukan halal, yang punya tetangga. Ya bukan bukan punya kita. Itu yang dikhawatirkan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Rasulullah apa nama karoi yartaya haula hima yusiku an yarta'a fi an yaqa'a fihi. Jadi kalau seperti itu nanti lama-lama akan terjerumus juga, kambingnya akan makan tanamannya orang karena digembala di tengah-tengah situ yang dekat punya orang lain. Dan ini makanya ini barang syubhat, kalau orang yang bertakwa pasti menjauhi, pasti menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat karena takut terjerumus ke dalam barang yang haram, yang dilarang oleh syariat. Nah, jadi ada 3 tadi, yattaqil kadzib wal khubus wal khubath wa jalis asyarr wa yad'a syatrul halal. Ya Ali, lisidqi iku kaduwe sidq. Nih, sidq itu sebuah kejujuran, yang kejujuran zahir batin. Kalau orang yang shadiq, orang yang jujur, salah satu alamatin itu ya punya 3 tanda. Apa saja 3 tanda orang yang shadiq, orang yang jujur itu? Kitmanul ibadah. Kitmanul ibadah itu menyimpan atau tidak memberitahukan kepada orang lain tentang ibadahnya dia. Dia kalau ibadah itu rahasia, disimpan, nggak diberitakan kepada orang lain, nggak diceritakan orang lain. Ini orang tanda-tandanya orang shadiq. Kalau orang yang jujur, dia beribadah, ya ibadah kan kepada Allah, ya cukup Allah saja yang tahu, nggak perlu diberitahukan kepada orang lain. Ini namanya orang yang shadiq, orang yang jujur. Kita beribadah, ibadah kita kan kepada Allah, maka yang berhak tahu hanya Allah saja, orang lain nggak perlu tahu, makanya harus disimpan, nggak perlu diberitakan, diceritakan kepada orang lain. Saya telah sholat begini, saya telah baca Quran segini, saya telah sedekah begini, saya nggak perlu. Itu tandanya orang nggak sidik, nggak sodik, nggak benar, nggak jujur. Kalau orang jujur, semua ibadah itu kan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak perlu orang lain tahu. Apakah sedekah, apakah kita sholat, apakah kita haji atau apa, nggak perlu diceritakan. Kecuali memang hal-hal yang berhubungan dengan nikmat yang memang dianjurkan oleh syariat, kita ini diperbolehkan untuk menceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu boleh kalau kita mendapat nikmat dari Allah, nikmat yang Masya Allah. Yang kira-kira ketika kita ceritakan itu orang akan merasa senang juga, kemudian akan meniru dia. Itu boleh diceritakan kalau dapat nikmat-nikmat yang seperti itu. Tapi kalau masalah ibadah jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Karena ibadah kita kepada Allah, maka cukup Allah yang tahu. Ini salah satu tanda orang yang shadiq. Nggak perlu diketahui oleh orang lain, urusannya sama Allah.
Wa kitmanus shadaqah. Nah, salah satunya juga. Kalau kita bersedekah harus disimpan, jangan diberitakan, disoting atau di apa ya itu. Agar orang pada tahu bahwa dia adalah orang yang dermawan, jangan. Tapi hal ini dijelaskan oleh ulama ahli fikih. Jadi jangan paham. Ini kan hadis ya ureanya. Kalau hadis itu kan dari Rasulullah SAW, kita harus mengambil artinya atau maknanya itu dengan melalui pemahaman para ulama. Jadi penjelasan para ulama itu bagaimana? Karena hadis itu kita bisa menelan mentah-mentah. Kalau namanya hadis Rasul, hadis Nabi itu kita harus menelaahnya bukan dengan otak kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak akan mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya sendiri, dari dirinya sendiri, melainkan kecuali dari wahyu. Kalau wahyu Allah, maka kita jangan menggunakan pemahaman kita. Itu pasti salah nantinya dan nggak tepat. Apalagi kita yang nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Ilmu sorof aja nggak bisa, apalagi ilmu balaghah, apalagi ilmu mantik, apalagi ilmu yang lain-lain. Nggak tahu. Maka jangan mengartikan langsung dari hadis. Ini bahaya. Karena hadisnya Rasulullah itu bukan dari sifat manusiawinya, tidak. Tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu. Nah kalau wahyu, maka yang bisa mencerna, yang bisa memahami adalah orang-orang yang diberi oleh Allah hikmah, yang bisa memahami kalimat kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Rasulullah. Kalau Quran lebih ini lagi. Quran itu dijelaskan mangkola fil Quran biroyeh in asoba faqad akhtoa. Kalau Quran kita mengatakan dengan diukur atau dengan akal kita, kalau toh itu benar menggunakan otak kita, pasti itu salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa dijangka oleh otak kita. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu mencetuskan sebuah tafsir yang namanya Al-Ma'tsur bil Ma'tsur, tafsir Ma'tsur bil Ma'tsur, bukan menggunakan otak. Kenapa? Karena takut ini tadi mengartikan Al-Quran dengan otaknya sendiri. Dalam riwayat lain, mangqala fil Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi orang yang mengartikan Al-Quran, maka tempatnya adalah dengan akalnya, maka orang itu tempatnya adalah di neraka. Ini bahaya sekali. Makanya ulama-ulama dahulu tidak mau atau takut sekali tergolong dengan hadisnya Rasulullah ini, kemudian mengambil kalamnya para ulama. Ada tafsir maksur, ada para imam-imam yang derajatnya sudah sampai pada mujtahid mutlak atau muhaddisin macam-macam, supaya tidak masuk dalam kategori tadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini harus dipahami. Nah ini lisit ke salah satu alamat kitmanul ibadah wa kitmanus shadaqah. Kitmanus shadaqah menyimpan atau tidak memberitakan kepada orang lain tentang sedekah. Oleh para ulama dijelaskan kitmanus shadaqah memang iya. Artinya sedekah sunnah itu yang paling afdol, yang paling bagus itu adalah sedekah sir. Sebagaimana riwayat-riwayat yang lain, sedekah sir tutfi'u ghadabar rabb. Yang kemarin juga dijelaskan sedekah secara rahasia itu bisa mematikan murka Allah. Itu memang ada hadis seperti itu. Maka kalau sedekah yang paling bagus kata para ulama memang dirahasiakan, jangan diberitakan kepada orang lain. Tetapi kalau zakat yang paling afdol, itu adalah disebarkan atau disiarkan, diberitahukan supaya orang-orang yang lain yang punya harta yang harus dizakati ikut-ikutan pula mengeluarkan zakatnya. Meskipun juga dalam hal ini ada beberapa ulama yang mengatakan zakat pun tetap disunahkan bersir atau dirahasiakan, jangan diberitakan. Ada, tetapi oleh mayoritas ulama dijelaskan bahwa yang afdol kalau sedekah sunnah, sedekah biasa, itu yang afdol itu dengan cara rahasia atau sedekah sir. Kalau zakat wajib, itu yang paling afdol itu adalah ditampakkan supaya orang lain itu menirunya. Karena ini barang wajib. Kalau barang wajib itu ya ditampakkan atau tidak ditampakkan sudah kewajiban dia. Maka yang afdol adalah ditampakkan supaya orang lain itu ikut mengeluarkan zakat.
Wakit manus sodaqah, wakit manul musibah. Kalau kita dapat musibah, jangan ngeluh, jangan diceritakan kepada orang lain. Nah ini, kita nggak punya duit, jangan bilang-bilang ke orang itu bahwa kita nggak punya duit atau kita butuh apa saja, kena musibah apa saja, jangan diceritakan. Jangan diceritakan, karena ini termasuk alamat orang yang sotik. Kalau kita terkena musibah, maka musibah itu jangan diceritakan kepada orang, saya kena ini, saya kena ini, saya kena ini. Jangan diceritakan. Kalau diceritakan alamat kita bukan orang yang sotik. Kenapa? Karena kalau orang itu betul-betul beriman, orang-orang itu hatinya jujur, tulus, kena musibah apapun dia dirasakan. Dia bercerita atau mengeluh, mengeluhnya sama Allah, bukan sama orang. Kalau betul-betul dia itu adalah orang shotih, kalau dapat musibah itu mengeluhnya kepada Allah. Makanya Allah itu al-mustaka, zat yang berhak untuk dielui. Jadi kita mengeluh kepada Allah, mengadu, tempat mengadu. Allah tempat mengadu. Maka kalau kita kena musibah, musibah itu yang mengirimkan Allah, yang memberikan Allah. Ya kita mengadunya sama yang memberikan, itu kan beres gitu. Kalau kita mengadukan kepada orang lain, apa pengaruhnya? Mending kita langsung serahkan kepada yang memberi, yang mengirimkan musibah, itu beres. Jadi kalau kita sama orang mengadu kepada orang, nggak ada beres-beresnya, malah tambah heboh. Tambah heboh, malah tidak selesai urusan. Tapi kalau kita adukan kepada Allah yang telah mengirimkan musibah, itu pasti beres. Oh, berarti kamu misalnya jujur, benar. Maksudnya seperti misalkan ada seseorang mengirimkan sesuatu atau membuat begini dikirimkan kepada orang lain. Lah orang lain ini menerima dari apa yang diperbuat oleh orang ini, disiar-siar kemana-mana, tambah murka nih orang. Oh ini tak kasih ini kok malah dibicarakan kemana-mana, malah nanti terbongkar saya ini misalnya. Jangan, langsung hubungi saya misalnya. Hubungin orang yang membuat itu, yang mengirimkan itu. Kenapa kamu begini? Cabut. Jangan begini. Beres itu sudah. Jadi kalau kena musibah, jangan mengadu ke siapa-siapa, jangan diberitakan, jangan disiarkan atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tandanya orang yang shadiq. Kalau betul-betul orang itu minas shadiqin, maka tiga tadi alamatnya, yaitu menyimpan atau tidak memberitakan ibadah, menyimpan sedekahnya, dan menyimpan kalau dia kena musibah. Tidak disiarkan kepada orang lain, tidak diberitakan kepada orang lain. Tiga sifat inilah, tiga alamat inilah yang menjadi alamat atau tanda-tanda orang yang as-shadiq, sehingga orang itu menjadi minas shadiqin. Ya Ali, walil abidi. Lan iku kaduwe wong sing ahli ibadah. Kalau orang yang ahli ibadah itu salah satu alamatin, ya juga ada tiga alamat. Yang pertama, yamkutu nafsahu wa yuhasibuha. Yamkutu benci, bendu, sapa abid, nafsahu ing nafsune. Ing nafsune atau awak dhewe ne abid. Kalau orang itu orang yang ahli ibadah, mesti dia itu membenci nafsunya. Membenci nafsunya. Golongan apa, hinggapan nafsu, dorongan nafsu itu pasti benci dia. Benci karena orang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah nafsunya bisa tertata. Karena dia tidak menuruti nafsu lah istilahnya. Karena orang ahli ibadah itu kan orang yang ibadah karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu yang menghinggapi di dirinya itu disingkirkan, tidak disenangi, tidak dituruti. Karena dia benci nafsunya, harus dikendalikan nafsunya. Soalnya kalau menuruti nafsu nggak jadi ibadah. Mau sholat males, nafsunya nggak mau. Makanya berat sekali, mau sholat berat, mau baca Quran berat, ini adalah nafsu. Karena nafsu itu inginnya enak, inginnya rahat. Nggak mau yang berat-berat atau nggak mau ibadah susah.
maka berat menurut nafsu. Nah, nafsu itu pengennya enak. Sudah nggak mau ibadah, pengennya masuk surga. Lah ini nafsu, ya. Yang enak-enak semuanya itu adalah nafsu. Maunya enak, rahat, maunya istirahat. Kalau disuruh begini-begini berat, ya karena nafsunya itu berat sekali, berat. Makanya nafsunya itu disingkirkan. Kalau orang ahli ibadah itu. Yang menjadi berat semuanya ini karena nafsu. Baca Quran berat, baca sholat berat, ngamal baik juga berat. Ini ada nafsunya yang kuat. Karena nafsu itu maunya ya enak-enakan. Coba kalau kita suruh ibadah qiyamul lail semalam suntuk, nggak mungkin mau. Kenapa? Karena nafsunya itu berat sekali. Nafsu itu inginnya enak, enteng, rahat, istirahat, paling enak gitu. Maunya enak nafsu itu. Makanya kalau dipaksa untuk itu, berat. Makanya malaikat yang tidak punya nafsu, diciptakan oleh Allah, nggak ada maksiatnya, nggak ada apa. Kalau diciptakan Allah, malaikat yang sobah istilahnya, makanya setiap hari begitu. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah seumur hidupnya itu sujud, ya sujud aja, nggak ada ininya. Seumur hidupnya diciptakan oleh Allah untuk beristighfar, maka istighfar terus nggak pernah berhenti. Kenapa? Nggak ada nafsunya, nggak ada beratnya bagi mereka karena tidak ada nafsu. Yang menjadi berat bagi kita itu karena ada nafsu. Nafsu itu inginnya enak, inginnya rahat, itu nafsu. Banyak kalau yang ahli ibadah, nafsu disingkirkan. Wa yuhasibuha dan menghisapnya, menghitung-hitung, ini nafsu kurang ajar ini, begini, nanti bahaya ini, jangan dituruti ini. Itu namanya yuhasibuha. Diperhitungkan betul, kalau ini, oh ini dorongan nafsu, jangan. Oh saya ibadahnya begini nafsu ini, jangan. Tinggalkan semuanya. Jadi kalau berhubungan dengan nafsunya, hawa nafsu loh maksudnya, maka harus dijauhkan. Harus diperhitungkan betul, kalau hawa nafsu jangan dituruti. Wa yutilul qiyama, memanjangkan qiyam, berdiri baina yadayillahi ing dalam ngersane Allah Ta'ala. Jadi qiyam kaya qiyamul lail, kalau berada menghadap Allah, selalu menghadap Allah panjang, kalau sholat lama. Pokoknya kalau ibadah yang berhubungan dengan ibadatullah, itu lama. Sholatnya lama. Karena asik dengan ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah asik, maka sampai lama. Ini tanda-tandanya orang yang ahli ibadah. Dan yang terakhir, sudah itu berapa? Wa yuhasibu wa yutil qiyamah, ada 3 itu. Yuhasibu selalu menghitung nafsunya, dan yang keempat adalah yutilul qiyamah baina yadayillahi ta'ala. Nih, 3 alamat bagi orang yang ahli ibadah. Ini waktunya sudah terlampaui banyak. Jadi saya cukupkan sekian, dan untuk selanjutnya